Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai mata kuliah penganggaran hari ini, lebih baik kita mulai dengan absensi terlebih dahulu. Untuk namanya saya sebutkan, silahkan mengucapkan hadir. Alvina Anggraini. Alvina Anggraini hadir. Andina Kris. Andina Kris Rivera hadir. Anessa Olivia. Anessa Olivia hadir. Aulia Noval. Aulia Noval hadir. Dania Fatikasari. Dania Fatikasari hadir. Denisa Sasa Putri. Denisa Sasa Putri hadir. Dianti Arumnintias. Dianti Arumnintias hadir. Dita Wahyu. Oke, hadir. Elzara Dinda. Elzara Dinda hadir. Fatani Nisa. Fatari Nisa hadir. Fatih Musyafa. Fatih Musyafa hadir. Vernika Purwanintias. Vernika hadir. Resna Husnia. Asna Husnia hadir. Imaro Hamzah. Aimar Hamzah hadir. Joshua Aditya. Joshua Aditya hadir. Laili Nur Fitria. Laili Nur Fitria hadir. Media Egidia. Media Egidia. Maidi hadir. Muhammad Naufal. Naufal Raffi hadir. Nadia Erviana. Nadia Erviana hadir. Nelly Agustin. Nelly Agustin hadir. Novi Luciana. Novi Luciana hadir. Yana Fazria Yasmin. Yana Fazria Yasmin hadir. Putri Novitasari. Putri Novitasari hadir. Reni Kasari hadir. Sekar Puspita Maharani. Sekar Puspita Maharani hadir. Siti Hana Rafida. Siti Hana Rafida hadir. Tarisa Linda Utami. Tarisa Linda Utami hadir. Tito Argianto. Tito Ardianto hadir. Fani Ayu Prasetyawati. Fani Ayu hadir. Yusnia Anggraini. Yusnia Anggraini hadir. Baiklah, 30 peserta sudah hadir. Untuk kelompok 3, untuk segera dipersiapkan materinya dan bisa dimulai. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memulai presentasi yang beranggotakan saya sendiri Aulia Noval Rosadi, yang kedua Dania Fatikasari, yang ketiga Maidi Egidia, dan yang keempat Siti Hana Rafida. Kami akan mempresentasikan penyusunan anggaran bahan baku. Lanjut. Kita mulai dulu dari pengertian bahan baku, yaitu bahan langsung atau bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi. Bahan baku adalah bahan baku atau pokok dan merupakan komponen utama dari suatu produk. Bahan baku biasanya mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan
dengan bahan pembantu. Bahan pembantu merupakan bahan pelengkap yang melekat pada suatu produk. Bahan pembantu biasanya tidak mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif lebih rendah dibandingkan dengan bahan baku. Misalnya produk kursi rotan, bahan bakunya rotan. Adapun bahan pembantu dari produk kursi rotan seperti paku, lem kayu, dempul, dan lain sebagainya. Bahan lain seperti ampas masker, sarung tangan, dan lain-lain disebut dengan pernik, yaitu bahan yang sepele diperlukan dalam membuat suatu produk. Tetapi bahan tersebut tidak melekat pada produk yang bersangkutan. Biaya pembantu dan biaya pernik termasuk unsur biaya overhead pabrik atau BOP. Lanjut. Bahan baku dianggarkan dalam satuan unit uang yang disebut dengan anggaran biaya bahan baku atau BBB. Anggaran biaya bahan baku adalah kuantitas standar baku dipakai atau bisa disingkat KST dikali harga standar bahan baku HST per unit, atau dinyatakan dengan rumus anggaran biaya bahan baku sama dengan KST dikali HST. Anggaran BBB disebut juga dengan biaya bahan baku standar BBB-ST. Bahan baku dipakai yang dianggarkan dalam satuan unit barang disebut kuantitas standar. Bahan-bahan dipakai KST. Kuantitas standar bahan baku dipakai adalah satuan unit ekuivalen produk atau P dikalikan kuantitas standar bahan baku per unit produk. Rumusnya KST sama dengan P dikali KSBB. Unit ekuivalen produk atau P dihitung bila dalam anggaran produk terdapat persediaan produk dalam proses. Tetapi bila tidak terdapat sediaan produk dalam proses, maka unit ekuivalen produk sama dengan produk jadi dihasilkan periode ini. Bila sediaan bahan baku awal sama dengan akhir, maka belian bahan baku sama dengan biaya bahan baku atau bahan baku dipakai. Sediaan bahan baku awal datanya dapat diperoleh dari laporan keuangan periode yang lalu, karena sediaan bahan baku akhir periode yang lalu sama dengan sediaan bahan baku awal periode yang akan datang. Bila sediaan bahan baku awal tidak sama dengan sediaan bahan baku akhir yang dianggarkan, maka yang menjadi masalah berapakah sediaan bahan baku akhir yang dianggarkan. Tujuan penyusunan bahan baku yaitu 1. Dengan disusun anggaran bahan baku dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam memakai dan membeli bahan baku. Yang kedua, dengan anggaran bahan baku dapat diketahui harga bahan baku, sehingga dapat dijadikan pedoman harga beli bahan baku. Yang ketiga, jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Yang keempat, dalam penyusunan anggaran bahan baku terdapat biaya bahan baku dan biaya bahan baku merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Dan tujuan yang terakhir, secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk kelancaran produksi. Lanjut. Lanjut. Mohon maaf, di sini masih berhenti untuk share screen-nya.
Oke, mohon maaf sedikit gangguan teknis. Lanjut ke penyusunan anggaran bahan baku. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku atau HST. Rumus yang dapat digunakan untuk menyusun anggaran bahan baku sebagai berikut. Dalam rumus tersebut terdapat belian bahan baku, sediaan bahan baku awal, bahan baku tersedia, sediaan bahan baku akhir, dan bahan baku dipakai. Oke. Bahan baku dan sediaan bahan baku awal dijumlah dan hasilnya jadi beban baku tersedia. Lalu bahan baku tersedia dikurangkan dengan sediaan bahan baku akhir yang hasilnya menjadi bahan baku dipakai atau BBB. Lanjut. Nah, dalam penyusunan anggaran bahan baku tidak diperlukan metode penilaian sediaan seperti metode first in first out, metode rata-rata, dan metode last in first out. Karena metode penilaian sediaan berkaitan dengan penentuan harga pokok bahan baku per unit. Sedangkan dalam penyusunan anggaran sudah ditentukan harga pokok standar bahan baku per unit. Metode sediaan pada umumnya diterapkan pada akunting keuangan. Akunting keuangan mencatat transaksi yang sudah terjadi. Biasanya harga pokok bahan baku per unit yang dibeli kenyataannya atau aktual berbeda pada saat beli yang satu dengan saat yang lain. Sehingga dalam akunting keuangan perlu menentukan harga pokok per unit. Dalam penyusunan anggaran, harga bahan baku per unit dianggap tidak berubah pada periode anggaran, yaitu sesuai dengan harga standar bahan baku per unit atau HST. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dania Fatikasari. Saya akan melanjutkan presentasi. Dari gambar tersebut terlihat anggaran bahan baku dari perusahaan kecap asli. Dari gambar tersebut berdasarkan tahun yang berakhir 31 Desember 2016, yaitu diketahui bahan baku dipakai dalam bentuk ons, per ons, dan dalam rupiah. Anggaran bahan baku terdiri atas anggaran bahan baku yang dipakai, anggaran sediaan bahan baku, anggaran belian bahan baku. Anggaran belian bahan baku disusun untuk keperluan penyusunan anggaran kas, yaitu untuk menentukan anggaran kas keluar untuk beli bahan baku apabila dibeli dengan tunai, dan untuk menentukan anggaran utang atau dibeli dengan secara kredit. Anggaran belian bahan baku disusun berdasarkan anggaran sediaan bahan baku dan anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk dan biaya bahan baku standar per unit produk. Next. Biaya bahan baku standar per unit pokok. BBBSP terdiri atas kuantitas standar bahan baku dan harga standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku adalah taksiran sejumlah unit bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi satu unit produk tertentu. Penentuan kuantitas standar bahan baku dimulai dari penetapan spesifikasi produk baik mengenai ukuran, bentuk, warna, karakteristik pengolahan produk maupun mutunya. Dari spesifikasi ini kemudian dibuat kartu bahan baku yang berisi spesifikasi dan jumlah tiap-tiap jenis bahan baku yang akan diolah menjadi produk selesai. Next. Misalkan untuk memproduksi kecap diperlukan bahan baku berupa kedelai dan gula merah.
Untuk memproduksi per botol kecap diperlukan kuantitas standar bahan baku berupa kedelai dan gula merah sebagai berikut. Contoh pada gambar ini, misalkan untuk membuat kecap sedang kita membutuhkan kedelai 2 ons dan gula merah 2 ons. Untuk membuat kecap manis kita membutuhkan kedelai 1 ons dan gula merah 3 ons. Dan untuk membuat kecap asin kita membutuhkan kedelai 2 ons dan gula merah 1 ons. Next. Harga standar bahan baku adalah taksiran harga per unit bahan baku. Harga standar ini pada umumnya ditentukan dari daftar harga pemasok atau supplier, katalog atau informasi yang sejenis, dan informasi lain yang berhubungan kemungkinan perubahan harga di masa akan datang. Harga pokok bahan baku meliputi harga beli bahan baku dan ongkos untuk memperoleh bahan baku seperti ongkos perjalanan dan ongkos bahan baku, ongkos dokumen bahan baku, ongkos bongkar muat bahan baku, dan ongkos bahan baku lainnya. Next. Pada gambar di atas terlihat harga beli bahan baku berdasarkan kedelai dan gula merah, ongkos angkut kedelai dan gula merah, potongan beli bahan baku kedelai dan gula merah, menghasilkan harga pokok bahan baku berupa kedelai Rp1.000.000 dan gula merah Rp4.800.000. Harga standar bahan baku atau HST kedelai sama dengan 1 juta dibagi 10.000 ons sama dengan Rp100 per ons. Harga standar bahan baku atau HST gula merah sama dengan 480.000 dibagi 8.000 ons sama dengan Rp60 per ons. Biaya bahan baku standar per unit atau BBSP adalah kuantitas standar bahan baku atau KSBB dikali harga standar bahan baku atau HST atau dinyatakan dengan rumus BSP sama dengan KSBB dikali HST. Next. Dari contoh kuantitas standar bahan baku atau KST dan harga standar bahan baku HST, seperti yang telah dikemukakan dahulu, maka dapat dibuat biaya bahan baku standar per unit seperti tabel berikut. Dari gambar ini terlihat perusahaan kecap asli. Biaya bahan baku standar per botol kecap pada tahun 2016. Berapa jenis kecap, kemudian kedelai, gula merah terdiri dari KSBB, HST, BBSP, dan menghasilkan biaya bahan baku standar atau BBSP per botol kecap. Untuk jenis kecap sedang, BBSP-nya Rp320, kecap manis Rp280, dan kecap asin Rp260. Selanjutnya akan dibacakan. Baik, saya akan melanjutkan anggaran bahan baku dipakai. Anggaran bahan baku dipakai dapat disusun dalam satu satuan barang dan dalam satuan uang atau rupiah. Anggaran bahan baku dipakai yang disusun dalam rupiah atau satuan uang disebut dengan anggaran biaya bahan baku. Anggaran biaya bahan baku disusun berdasarkan anggaran bahan baku dipakai dalam unit satuan barang atau kuantitas standar bahan baku atau HST. Next. Kuantitas standar bahan baku. Kuantitas standar bahan baku dipakai disusun berdasarkan anggaran produk ditambah dengan data kuantitas standar bahan baku per unit produk atau KSBB. Misalkan pada anggaran produk perusahaan kecap asli selama tahun 2016 memproduksi kecap setiap triwulan sebagai berikut. Mungkin bisa dilihat di gambarnya. Next. Berdasarkan anggaran produk tersebut dan ditambah data kuantitas standar bahan bak atau KSBB pada tabel 8.2 dapat disusun kuantitas standar bahan baku yang dipakai atau KST seperti tabel pada 8.3. Perusahaan